Pernah kebayang nggak gimana kalau nama sebuah suku, identitas yang mereka bawa selama ratusan tahun, ternyata cuma hasil dari salah dengar? Nah, hari ini kita bakal menelusuri kisah unik dari suku Dayak Tunjung di Kalimantan, sebuah cerita yang akarnya ada di tepi sungai. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah obrolan singkat di pinggir sungai bisa membentuk identitas satu komunitas untuk generasi-generasi setelahnya? Oke, yuk kita mundur ke awal mula kesalahpahaman ini terjadi. Kunci dari semua ini ternyata ada di satu kata ini, tunjuk ngung. Dalam bahasa asli mereka, bahasa Tonoyoi, kata ini tuh bukan nama orang atau tempat. Ini cuma jawaban biasa aja. Kayak misalnya ada yang nanya, mau kemana? Terus kita jawab, mau ke atas tuh. Nah, tunjuk ngung itu artinya ya pergi ke hulu sungai atau mudik. Simpel kan? Jadi, coba deh bayangin situasinya. Ada orang luar yang mereka sebut halok, datang terus nanya ke orang Tonyoi, kalian mau kemana? Orang Tonyoi ya jawab apa adanya, tunjuk nyang, maksudnya kami mau ke hulu. Tapi si pendatang ini salah dengar. Kata penunjuk arah itu malah dikira nama suku mereka. Dari tunjuk nyang yang salah didengar inilah, lahirlah nama Tunjung yang kita kenal sampai sekarang. Oke, jadi kalau Tunjung itu nama yang salah kaprah, terus nama asli mereka apa dong? Nah, sekarang kita bakal bongkar identitas asli mereka. Nama yang mereka pakai untuk menyebut diri mereka sendiri. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Di satu sisi, ada nama Tunjung, yang lahir karena kebetulan, karena salah dengar di pinggir sungai. Tapi di sisi lain, ada Tonoi, nama asli mereka. Dan ini bukan cuma sekedar nama panggilan loh. Ini tuh bagian dari nama panjang yang punya sejarah dan makna yang dalam banget. Kalau kita gali lebih dalam lagi, akar budaya mereka itu kuat banget. Salah satunya terikat sama mitos kuno yang namanya legenda Temput Nan. Dan ini bukan cuma cerita pengantar tidur biasa ya, ini tuh dasar dari cara mereka memandang dunia, yang ngejelasin asal-muasal langit, bumi, sampai kerajaan Dayak pertama di wilayah mereka. Cerita mereka ini juga nyambung ke sebuah narasi yang lebih besar, yaitu soal migrasi. Para ahli sejarah percaya nih, sama seperti banyak suku Dayak lainnya, nenek moyang mereka itu melakukan perjalanan jauh banget dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan, sambil bawa tradisi dan ilmu pengetahuan mereka sampai akhirnya menetap di Kalimantan. Sekarang, kita lihat yuk, di mana sih sebenarnya cerita ini terjadi? Di mana tanah air yang membentuk komunitas ini? Rumah mereka itu ada di pedalaman Kutai, Kalimantan Timur. Tepatnya di sepanjang urat nadi kehidupan mereka, yaitu Sungai Mahakam. Sungai ini bukan cuma sumber air loh, buat mereka, sungai ini adalah saksi bisu sejarah, panggung kebudayaan, dan inti dari siapa diri mereka. Nah, yang perlu kita tahu juga, Dayak Tunjung ini bukan satu kelompok yang sama semua. Anggap aja mereka ini kayak payung besar, yang di bawahnya ada banyak subkelompok. Ada Tunjung Bubut, Tunjung Berambai, dan lain-lain. Meskipun dialek dan tradisinya ada beda-beda dikit, mereka semua tetap satu, yaitu sebagai orang Tonyoi. Oke, selanjutnya kita coba selami lebih dalam lagi ya, soal pilar-pilar budaya dan sosial yang bikin komunitas Dayak Tunjung ini kuat sampai sekarang. Perjalanan kepercayaan mereka ini menarik banget buat diikutin. Dulu, hidup mereka itu diatur sama yang namanya adat, semacam hukum tak tertulis buat jaga keharmonisan sama alam dan roh-roh. Terus di abad ke-19 masuklah agama Kristen. Nah yang kerennya sampai sekarang mereka itu bisa menggabungkan keyakinan baru ini dengan identitas budaya adat mereka yang masih kental banget. Kalau ngomongin simbol fisik mereka yang paling ikonik, udah pasti jawabannya Lamin. Ini tuh bukan cuma rumah biasa loh, tapi bisa dibilang jantungnya desa. Bayangin aja, satu rumah adat super besar, tempat puluhan keluarga tinggal bareng, ngobrol, berbagi cerita, sampai ngadain upacara adat. Ada satu hal lagi yang unik banget dari mereka, yaitu hubungan mereka yang super dekat sama tetangganya, suku Dayak Benuak. Saking dekatnya, saking eratnya, mereka tuh sering dianggap jadi satu kesatuan, Tonyoy Benuak. Ini bukti kalau hubungan budaya dan kekerabatan mereka itu luar biasa, jarang banget ada yang kayak gini. Nah, setelah kita jalan-jalan ngelihat asal-usul, tanah air, sampai budayanya, sekarang yuk kita balik lagi ke titik awal kita tadi, soal warisan dari sebuah nama. Jadi, perjalanan kita ini membawa kita dari Tunjung, sebuah nama yang lahir cuma karena kebetulan, ke Tonyoi, nama asli mereka yang penuh sejarah. Ini jadi pengingat yang kuat banget ya. Kalau identitas itu mungkin bisa dikasih label sama orang luar, tapi pada akhirnya yang nentuin ya diri kita sendiri. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau sebuah nama aja bisa lahir dari cerita yang salah, terus apa dong yang sebenarnya mendefinisikan suatu kaum atau suku? Apakah nama yang dikasih orang lain?
Ataukah semua cerita, tradisi, dan hubungan yang mereka bangun sendiri dari generasi ke generasi? Coba kita pikirin bareng-bareng.